Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Setiawati dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Saya adalah peserta pekerti gelombang 3 di Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan tugas pembelajaran peer teaching kali ini kita akan belajar mata kuliah yang saya ampu adalah pengauditan 1. Baiklah, sedikit perkenalan, saya dosen akuntansi di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan memiliki konsentrasi di bidang keuangan, audit, dan juga sektor publik. Saya memiliki riwayat pendidikan latar belakang juga Fakultas Ekonomi UGM dengan jurusan akuntansi, lalu melanjutkan S2 di Norwegia untuk mengambil program master. Nah, dan sejak tahun 2018 sampai sekarang, saya masih aktif menjadi dosen di Prodi Akuntansi. Baiklah, untuk skenario peer teaching pada kesempatan kali ini, insya Allah akan memakan waktu kurang lebih 20 menit. Yang pertama adalah pendahuluan persepsi, sekitar 2 menit, lalu penjelasan materi 10 menit, diskusi 5 menit, lalu kegiatan penutup 3 menit. Baik, pada perkuliahan pengauditan 1 ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah bahwa setelah pelaksanaan perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu memahami dan menunjukkan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh auditor dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua ya, jadi kita akan sedikit mereview pertemuan pekan lalu. Tapi sebelumnya kita akan cek kehadiran dulu teman-teman yang sudah ikut bergabung belajar bersama kita di pengauditan 1 kali ini. Baiklah, yang pertama kita panggil yang pertama adalah Ibu Anas Fitria Saadah. Apa kabar Ibu, sehat? Lalu yang kedua adalah ada Bapak Iswadi. Ya Pak, sehat Bapak, alhamdulillah, selamat bergabung. Lalu ada Bapak Al-Hafiz Hussein. Sehat Bapak? Iya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada Ibu Miranti Artarina. Siap belajar audit ya Bu ya. Oke, lalu yang kelima ini ada Ibu Mulia Tiara Fauziah. Sehat-sehat ya Ibu ya. Oke, lalu yang teman kita yang terakhir ada Ibu Rica Denis. Selamat bergabung. Sehat ya Ibu Rica? Oke. Kali ini sebelum kita melanjutkan perkuliahan, ada video singkat yang bisa disimak. Video ini untuk mereview pertemuan pekan lalu supaya terkoneksi dengan materi yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak video ini dengan link YouTube juga. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah kita review di video ini, jadi mungkin kita bisa dengar apa sih pendapat teman-teman yang ada di sini. Coba yuk, ini saya punya spinner wheel. Ini pura-pura saya putar. Oke, ini yang kena adalah Ibu Mulia. Bagaimana Ibu, menurut Ibu, apa itu audit? Apa yang tadi Ibu lihat di video tersebut? Oh, oke. Bagus, iya. Selanjutnya mungkin kita coba ya. Klik. Oh, Pak Iswati. Oke. Iya, benar banget. Audit itu merupakan salah satu proses atau
cara untuk mengevaluasi bukti-bukti. Benar banget. Oke, jadi masih ingat ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita masuk ke pelajaran atau materi hari ini, yaitu tentang lingkungan yang ada di sekitar auditor, lingkungan yang selalu berubah. Oke, seperti apa sih lingkungan audit pada hari ini, pada saat ini? Teman-teman, saudara bisa melihat pada diagram ini. Berawal dari kegiatan bisnis yang terjadi di entitas perusahaan, ini transaksi-transaksi yang terjadi ini kemudian akan diolah, data-data yang masuk, baik data moneter maupun non-moneter, finansial maupun non-finansial, ini nanti akan dikumpulkan menjadi satu data. Kalau di akuntansi, masih ingat ya, jadi semua transaksi akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, dari jurnal umum kita posting ke buku besar, lalu kita kumpulkan semua data-data ini menjadi informasi yang lebih bermakna. Nah, dari informasi-informasi ini kemudian timbullah namanya pengetahuan atau konsep di mana kita bisa memahami bahwa berawal dari peristiwa bisnis atau asersi ekonomi yang ada di perusahaan ini akan menciptakan suatu konsep, semisalnya pembayaran biaya-biaya itu nanti akan masuk ke konsep biaya. Biaya itu ada banyak sekali. Nanti bergabung lagi dengan masuk ke konsep laba rugi. Nanti biaya ini akan menjadi faktor yang mengurangi seluruh pendapatan yang diterima perusahaan. Nah, di sini lalu kemudian ada keputusan yang bisa diambil oleh manajemen, di mana keputusan yang diambil ini harus memperhatikan bahwa dana yang masuk di perusahaan itu merupakan dana dari investor, dan manajemen sebagai pihak yang mengelola dana tersebut, dia harus membuat keputusan yang bermakna secara ekonomi, yaitu menghasilkan laba. Oke, sekilas kita lihat yuk tentang sejarah audit. Pertama kali sebelum audit muncul itu ada transaksi barter. Ketika populasi manusia belum banyak, transaksi ekonomi masih terbatas, jadi pertukaran barang dengan barang harus ada double coincident, harus ada kesamaan kebutuhan. Jadi ketika itu belum ada pencatatan. Kemudian ditemukan angka manusia, populasinya sudah mulai berkembang, transaksi ekonomi juga berkembang, kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi hanya dengan barter. Makanya mereka mengenal istilah atau konsep angka sebagai alat ukur awal. Misalnya satu karung beras ditukar dengan 10 ikan. Seperti itu. Lalu perdagangan dan perbankan ini di era ketiga, manusia semakin banyak dan kegiatan ekonomi mulai semakin berkembang. Mereka mulai mengenal konsep mata uang. Dahulunya ada mata uang garam ya, kalau sempat kita flashback ke sejarah. Lalu ada kemudian muncul perdagangan perbankan karena ketika mata uang itu muncul, mulailah transaksi jual beli uang yang terkumpul ingin disimpan di bank. Muncullah istilah perbankan. Kemudian terjadi revolusi industri ketika populasi manusia dan kegiatan ekonomi semakin berkembang. Mereka membutuhkan produksi massal dan di sini timbul atau muncul akuntansi sebagai ilmu yang crunching numbers. Jadi hanya mengolah angka-angka saja. Jadi belum ada keputusan strategis ketika ini. Kemudian semakin berkembang lagi di abad 19 bahwa akuntansi mulai diklasifikasikan sesuai dengan penggolongannya. Jadi seperti akuntansi biaya, akuntansi manajemen, bahkan di sini ketika bisnis semakin berkembang pesat dan berdiri perusahaan-perusahaan, minat investor pun semakin meningkat. Mereka ingin menanamkan modalnya di perusahaan. Mereka di sini memerlukan satu profesi yang bisa menjamin bahwa dana yang mereka masukkan atau mereka tanam di perusahaan dikelola dengan benar. Dan disinilah muncul profesi audit. Nah, sekarang ini masuk era teknologi 4.0, perkembangan teknologi merambah ke bidang akuntansi dan audit. Kita sudah mulai semakin paperless,
Dan di sini kita menggunakan CAAT, Computer Assisted Accounting Technique, maupun Computer Assisted Audit Technique. Jadi baik kedua konsep ini, audit maupun akuntansi, kedua-duanya menggunakan komputer. Ada banyak jenis auditor, teman-teman. Ini ada audit internal, audit eksternal, audit pemerintah, tapi ada juga audit kepatuhan, audit kecurangan, audit operasional, dan seterusnya. Semakin banyak kegiatan manusia, semakin berkembang pula jenis-jenis audit. Audit internal ini merupakan salah satu bagian tidak terpisah dari perusahaan, tapi independen terhadap unit yang lain. Kalau audit eksternal ini ya auditor laporan keuangan. Lalu audit pemerintah ini audit yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Kalau di Indonesia ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu audit kepatuhan ini biasanya untuk menilai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, semisalnya aturan tentang lingkungan. Audit kecurangan ini biasanya diminta oleh aparatur penegak hukum karena ada indikasi kecurangan dalam suatu tindakan ekonomi yang ada di suatu perusahaan. Untuk audit operasional, ini audit yang menekankan evaluasi atas efektivitas, efisiensi kegiatan operasional di perusahaan. Oke, fungsi audit sebenarnya yang utama adalah memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Opininya baik, wajar, atau tidak. Lalu ada fungsi audit yang sekunder ketika auditor itu juga menilai pengendalian internal perusahaan sudah efektif, efisien, dan ekonomis belum. Dan biasanya akan ketika proses audit dilakukan akan ditemukan indikasi kecurangan. Oke, nih teman-teman bisa menyimak video ini ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Nah, di sini di Indonesia ada organisasi profesi akuntan publik namanya IAI. Teman-teman bisa scan barcode ini, QR code. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan bahwa dalam organisasi profesi akuntan publik ini dikembangkan program-program pelatihan, keanggotaan, dan juga sertifikasi. Jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi aktif menjadi anggota organisasi ini. Oke, sebenarnya apa sih yang dihadapi auditor? Nah, kalau tadi sudah kita simak di awal, perubahan lingkungan yang dihadapi auditor itu banyak sekali ya, dari mulai perusahaan, investor, macam-macam. Ada tentang kepatuhan hukum, tentang investigatif kalau kaitannya dengan akuntansi forensik nanti. Lingkungan hukum dan audit. Nah, audit ini juga tidak bisa dipisahkan dari hukum ketika tadi ada kaitannya dengan audit kecurangan atau fraud audit. Dan ini juga merupakan salah satu profesi yang berkembang di Indonesia. Ada sertifikasinya juga. Perubahan lingkungan bisnis. Nah, seperti disampaikan di awal bahwa lingkungan bisnis juga mengalami perubahan dari yang tadinya menggunakan kertas, sekarang menggunakan computer assisted audit teknik dan seterusnya ya. Lalu adanya kesalahan dan risiko audit ini juga mau nggak mau ini merupakan hal yang tidak bisa dielakkan oleh audit. Jadi auditor harus meminimalisir kesalahan dan risiko. Pada saat yang bersamaan lingkungan di luarnya juga dinamis berubah. Sebenarnya apa ini tanggung jawab auditor? Auditor hanya mengevaluasi bukti-bukti dan menyampaikan opini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang bertanggung jawab atas penerbitan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oke, yuk kita mainan game dulu ya supaya tidak boring. Teman-teman bisa masuk ke Menti dengan memasukkan kode 8288217. Oh, oke, sudah ada yang masuk nih. Iya, ada faktor-faktornya banyak ya. Iya, ada faktor hukum, ada faktor perkembangan teknologi. Iya, oke, kita lanjut aja yuk. Sekarang kita belajar kasus ini. Ada kasus audit berdasarkan bukunya Arens. Ini ada perusahaan audit Weaver dan Jones menerima panggilan pengadilan untuk dokumentasinya terkait dengan audit laporan keuangan Westbrook Corporation. Perusahaan audit ini
Weaver dan Jones menolak untuk menanggapi dan menyatakan bahwa dokumentasi ini merupakan komunikasi istimewa antara perusahaan dan kliennya. Jadi tidak mau dirilis atau dipublikasikan atau dilaporkan ke pengadilan. Gimana kasus singkat ini? Teman-teman kemarin sudah belajar ya dari pengantar audit yang kemarin pertemuan pertama. Nah, ini gimana dong? Eh, kita bahas aja yuk ya. Oke, jadi kita identifikasi dulu nih. Jadi Weaver ini adalah auditornya Westbrook ya. Jadi mau nggak mau dia punya semua dokumentasinya Westbrook. Masalahnya ketika Weaver dipanggil pengadilan itu kok tidak mau merilis laporannya. Nah, KAP ini menganggap bahwa dokumentasi ini adalah komunikasi yang istimewa antara perusahaan audit ini dan kliennya. Lalu bagaimana pemecahan masalahnya atau solusinya kalau seperti itu? KAP ini ya seharusnya merespon panggilannya dengan baik. Karena jika menolak ini mengindikasikan bahwa ada yang disembunyikan dalam dokumentasi tersebut. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, ya Weaver dan Jones memang sesuai dengan kode etik yang kita bahas pekan lalu, memang tetap harus menjaga hak istimewa dalam menjaga dokumen Westbrook. Kecuali Westbrook sudah menyatakan setuju untuk dirilis, Weaver boleh merilis ke pengadilan. Oke, ini perkuliahan sudah hampir berakhir, teman-teman. Ini ada tugas kelompok. Tugas ketiga ini, pertemuan kedua ya. Ini diadaptasi dari bukunya Messier. Ini Conan Doyle menjabat sebagai auditor untuk Lestrade Corporation dan Watson Corporation, perusahaan publik yang didagangkan di BEI. Watson baru-baru ini mengakui Lestrade. Jadi ada merger dengan pertukaran saham. Sehubungan dengan merger, Conan menerbitkan laporan wajar tanpa pengecualian karena untuk merger harus ada audit dulu. Nah, jadi di sini kemudian ada bencana yang menimpa perusahaan hasil merger tersebut sehingga ada kerugian besar sehingga para pemegang saham mengajukan gugatan class action. Nah, tugasnya ini mendiskusikan berbagai dasar potensi tanggung jawab perdata yang akan dialami oleh Conan Doyle dan Associates kepada pemegang saham dan kreditur Watson sebagai akibat dari penerbitan laporan wajar tanpa pengecualian. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyebutkan dan jelaskan aspek lingkungan audit dan hukum yang ada di kasus ini gitu ya. Nanti pertama kali diidentifikasi dulu masalahnya seperti apa. Lalu pembahasannya, lalu solusinya seperti itu ya. Jadi ini tugas kelompok, teman-teman bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Nanti diskusikan kasus tadi, lalu waktu diskusinya seminggu nih 7 hari. Lalu nanti teman-teman membuat hasil laporan dan dikumpulkan pada pertemuan pekan depan, minggu ketiga. Oke, terima kasih untuk kesimpulan perkuliahan pada kesempatan kali ini bahwa audit itu terus mengalami perubahan dan itu menyebabkan auditor juga harus adaptif dan di sini tetap auditor harus menjaga independensi, kode etik dan memegang teguh standar yang berlaku. Sekali lagi, investor merupakan pengguna utama laporan keuangan karena dana yang ada di perusahaan merupakan dananya investor. Dan di sini manajemenlah yang bertanggung jawab atas informasi yang ditampilkan di laporan keuangan. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, iya benar sekali. Audit itu akan selalu berubah. Iya Pak Iswati, iya. Iya benar. Oke, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya tutup terima kasih atas waktu yang hebat kali ini dalam perkuliahan audit 1. Kita membahas tentang lingkungan yang dihadapi oleh auditor ya. Sekali lagi semangat belajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Saya akhirkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.